Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai performa kamera dari Sony XZ2 ini. Untuk review pemakaian selama 2 tahun saya sudah bahas di video sebelumnya. Silahkan cek linknya ada di deskripsi. Dan di video kali ini karena di video sebelumnya sudah sering kita singgung mengenai kamera performa yang bagus dari HP ini, kita sekarang optimalkan pemakaian kamera dari HP ini. Ini adalah HP Sony XZ2, mantan flagship dari Sony, keluaran Februari 2018. Khasnya flagship, material bodi depan belakang menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan frame pakai aluminium yang kokoh dan enak untuk dipakai, makanya ini tidak pakai case ya. Sebagai flagship ya, untuk fitur lainnya juga mendukung. Ini untuk spek secara singkatnya, Snapdragon 845, GPU-nya Adreno 630, Android-nya di 8, bisa up ke 10, dan untuk versi RAM-nya ada yang 4, ada yang 6 GB. Untuk yang ini versi yang RAM 4, internalnya di 64 GB UFS 2.1. Kemudian untuk layarnya IPS LCD 5,7 inci, resolusi Full HD 1080p x 2160 pixel. Rasio layarnya sayangnya masih di 18:9. Ada juga fitur khasnya flagship, stereo speaker. Kemudian ada USB 3.1 di mana HP menengah pada saat ini masih di 2.0. Kemudian ada juga fingerprint di bagian belakang, NFC, dan juga untuk baterainya cukup kecil di 3180 mAh. Untuk pengecasannya di 18 watt ya. Kemudian ada juga wireless chargingnya. Karena di video kali ini kita akan bahas kamera ya. Untuk spek kamera belakangnya ini di 19 megapiksel wide ya, 25 mm. Untuk record video ini bisa di 4K 30 fps tapi stabilisasi mati. Resolusi 1080p atau resolusi Full HD ini bisa di 30 fps maupun 60 fps dan stabilisasi bisa nyala di sini. Kemudian untuk kamera depannya sendiri di sini 5 megapiksel ya, dan tidak terlalu wide. Ini untuk dicoba, nanti teman-teman bisa lihat di pengetesannya. Untuk videonya ini di 1080p 30 fps untuk settingan maksimal dan stabilisasi nyala. Jadi buat ngevlog seharusnya oke, walaupun tidak terlalu lebar ya. Untuk detailnya seperti apa silahkan tonton sampai habis.
Sini suara audio dari HP-nya langsung ya. Ini resolusi Full HD tanpa 60 fps ya. Jadi ini yang 30 fps. Kondisi sore hari, matahari sudah mulai terbenam. Untuk kestabilannya kurang lebih seperti ini. Ini hanya dipegang dengan satu tangan. Kita jalan. Kelihatan masih stabil ya. Ini rekaman Full HD 60 fps ya, sambil berjalan. Tuh. Untuk cahaya ini pakai mix dan dipegang pakai tangan ya. Ini kondisi backlight, ini dari arah barat, kondisi sore hari dan enggak begitu cerah. Kurang lebih gambar dan kestabilannya seperti ini. Oke guys, ini resolusi 4K kita ambil pakai satu tangan seperti ini tanpa alat bantuan apapun. 4K 30 fps sambil berjalan kurang lebih seperti ini. Stabilisasi harusnya off ya ini ya di 4K ya. Oke guys, ini hasil kamera Sony XZ2. Kamera depannya walaupun cuma 5 MP tapi oke sih ya. Kestabilan di kamera depan ini di resolusi tertinggi di 1080p masih stabil guys. Resolusi tertingginya hanya 1080p ya. Kita coba ini dari arah sorot cahaya tuh ya. Mantap. Untuk hasil kameranya mantap banget bukan ya. Untuk kestabilannya masih oke, untuk vlog-vlog natural masih oke, apalagi kalau ditambahin gimbal. Untuk aplikasi yang ada di HP ini nggak bisa pakai aplikasi kamera ya. Kalau lagi nge-record video nggak bisa pakai mic eksternal ya. Itu mic eksternal maksudnya kalau dicolokin pakai mic tambahan gitu itu nggak bisa, tetap nggak bisa. Kalau pakai mic wireless, kalau pakai aplikasi itu juga tetap nggak bisa. Jadi teman-teman opsinya kalau mau pakai mic wireless atau mic yang dicolok ya, tentu di sini nggak ada 3,5 mm. Jadi teman-teman harus pasang apa namanya converter adapter ya, dari USB-C ke 3,5 mm. Kemudian pasangin micnya, tapi pakai kameranya pakai kamera open camera, di setting input suaranya pakai yang eksternal gitu. Kalau di kamera ini nggak bisa pakai eksternal walaupun sudah dicolok, walaupun sudah dihubungkan dengan
mic wireless tetap nggak nyala ya. Dan yang saya suka dari kamera ini, dari aplikasi bawaan ini, untuk warnanya itu tetap warnanya oke banget, nggak perlu diubah-ubah, itu sudah oke. Kalau kita pakai aplikasi pihak lain, kalau kita pakai aplikasi lain ya yang kita download, itu biasanya warnanya cenderung ke terlalu natural dan kita harus ya color grading sedikit. Kalau ini hasil videonya ya langsung kita post juga nggak masalah sih. Untuk kestabilan menurut saya oke. Paling cuma agak ngadat-ngadat kalau udah panas. Kalau untuk merekam Full HD 30 fps itu bisa sampai 30 menit nggak masalah. Tapi kalau pakai yang 60 fps biasanya HP-nya terlalu panas. Untuk merekam resolusi 4K terlalu lama juga HP-nya biasanya sudah mulai panas gitu ya. Jadi settingan paling pas kalau mau vlog biasa ya Full HD 30 fps, ataupun kalau pengen lebih smooth ya di 60 fps, tapi agak dijedah nanti HP-nya overheat gitu ya. Jadi kurang lebih untuk performa videonya seperti itu. Untuk hasil suara dari videonya juga tentu suaranya stereo karena ada mic kedua ya. Mic ada dua di bagian bawah dan di bagian atas. Jadi suaranya akan stereo juga. Ya sama untuk kamera depan cuma 5 megapiksel. Ya keluhan ya kalau kayak Sony XZ3 itu kan lebih tinggi lagi ya. Tapi untuk stabilisasi masih oke lah buat ngevlog. Kalau pengen lebih stabil lagi tentu kalian harus tambahkan gimbal ya. Ya untuk hasil warna dari kameranya juga oke menurut saya, nggak perlu rubah-rubah lah. Karena tipikalnya kalau gue itu lebih suka yang jepret posting bukan yang harus diedit dulu gitu ya. Mungkin kalau diedit ya mungkin install Gcam mungkin jadi ya. Cuma saya nggak terlalu ngulik sih. Jadi kurang lebih kalau teman-teman beli HP Sony XZ2, performa kameranya kurang lebih seperti itu. Jadi ya kalau yang setipe dengan saya ya ini HP udah cocok banget. Untuk harga sekarang mungkin di harga 1,4 sampai 1,7 mungkin ya, yang bagus banget. Jadi teman-teman kalau mau beli harus diperhatikan lagi untuk masalah sinyal, kemudian masalah shadow dan lain sebagainya. Biasanya harga tertinggi tentu yang lebih bagus. Jadi kalau beli di Shopee atau di lainnya pilih harga yang paling tinggi. Dan tentu cari yang ada garansi sama garansi sinyal seumur hidup. Ini HP beli udah lama di harga 2,4, sekitar 1 tahun hampir 2 tahun dan masih oke saja. Ya nggak ada kendala sinyal karena waktu itu belum ada aturan sinyal. Ya mungkin itu saja hal yang harus diperhatikan. Ya masalah itu sih. Cuma kalau mungkin butuh untuk videografi ya itu cek audio harus ditambahkan. Ya pintar-pintar milih. Kalau mungkin hanya untuk HP kedua ya kalau lebih hemat lagi ya cari yang mungkin nggak ada sinyal kan bisa lebih murah. Jadi dijadiin HP kedua oke, tapi ini juga dipakai selama hampir 2 tahun pakai HP utama juga oke. Karena sekarang sudah ada Sony XZ3. Untuk ulasan mengenai Sony XZ3 nanti kita akan bahas di lain waktu, dan kurang lebih untuk hasil videonya seperti ini nih. Ini adalah Sony XZ3. Nah nanti kita akan tes gaming juga di tahun 2022, apakah masih oke, apakah bisa diandalkan, apakah bisa menyaingi HP Mi Series tahun ini. Ya silahkan subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe untuk dapat update mengenai HP ini dan seputar HP lainnya. Dan buat teman-teman jangan lupa support channel ini, like video ini, share ke teman kalian, dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.